Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan bawakan materi tentang peramalan atau forecasting dari mata kuliah manajemen operasi. Pertama, definisi dari peramalan. Peramalan merupakan proses yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang telah dikenal sebelumnya. Dalam pengertian yang lebih luas, peramalan juga dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk memprediksi kapasitas produksi sesuai dengan permintaan konsumen. Peramalan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada peramalan jangka pendek. Yang kedua, peramalan jangka panjang. Dan yang ketiga, peramalan jangka menengah. Pengertian dari peramalan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang pertama, peramalan jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produksi, pabrik, dan proses. Yang kedua, peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Yang ketiga, peramalan jangka pendek cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan setiap hari. Demikian, semakin panjang horizon waktu, ketepatan peramalan seseorang semakin berkurang. Faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan yaitu peramalan penjualan jangka panjang siklus hidup produk. Jenis-jenis dari peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi. Merencanakan indikator yang berguna dalam membentuk organisasi, menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedua, peramalan teknologi, yaitu peramalan jangka panjang sangat diperhatikan laju perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, peramalan permintaan. Proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap periode dalam perencanaan horizon. Langkah-langkah sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model pemodelan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan peramalan. Terdapat dua pendekatan dari peramalan, yaitu peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramal permintaan. Yang kedua, ada peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengembalian keputusan untuk meramal. Teknik dan metode peramalan kuantitatif. Yang pertama model deret waktu, yaitu peramalan yang menggunakan data dari masa lalu. Deret waktu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, pendekatan naif. Yang kedua, rata-rata bergerak. Dan yang ketiga, penghalusan eksponensial. Yang kedua, model asosiatif, yaitu variabel atau faktor yang mempengaruhi kuantitas. Asosiatif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, proyeksi tren, dan yang kedua, regresi linear. Terdapat 4 teknis peramalan dari kualitatif. Yang pertama, juri dari opini eksekutif. Yang kedua, metode DLP. Yang ketiga, komposit tenaga penjualan. Dan yang terakhir, survei pasar konsumen. Damn.